Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Jane. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang 7 tips mewarnai aku dengan crayon oil pastel dan juga gimana sih memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika mewarnai dengan crayon oil pastel. Oke, jadi kita langsung aja ke 7 tips mewarnainya. Tips pertama, urutan bidang gambar dalam mewarnai. Nah, kalau menurut aku penting banget nih untuk kita ngurutin gambar mana dulu yang perlu kita warnai. Kalau aku akan mulai dari gambar-gambar yang menurut aku penting. Jadi kalau misalnya seperti ini contohnya, aku akan mulai gambar dari kedua orang ini. Karena menurut aku aktivitas kedua orang ini yang ingin aku tonjolkan dari gambarnya. Nah, kenapa seperti itu? Soalnya kalau misalnya kita sudah mewarnai dasarnya lalu ketimpa warna lain, nanti kita bisa menghilangkan warna lainnya. Jadi kalau misalnya kita contohnya udah mewarnai orangnya seperti ini, kita udah warnain cream. Nah, lalu pas kita mau mewarnai pohon di belakangnya, tidak sengaja kita kayak terkena sedikit gitu atau kegoret sedikit. Nah, ini kalian bisa menggunakan teknik mengerik. Di sini kalian bisa kerik aja si warna hijaunya yang terkena. Nah, kenapa seperti itu? Soalnya kalau misalnya krayon kita sudah mewarnai dasarnya, nah nanti kalau misalnya ada warna di atasnya atau layering, nanti kita bisa menghilangkan dengan teknik mengerik karena pada warna dasarnya itu udah menempel pada kertas, jadi tidak bisa dihilangkan, begitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dikerik kan masih ada sisa-sisa kadang atau kayak memudar warna kremnya. Nah, kalian bisa pakai nih warna kremnya lagi untuk warnain. Jadi bisa hilang dan bersih. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir nih kalau misalnya gambar-gambar kalian yang penting seperti orangnya atau enggak muka orangnya karena warna krem kan warnanya muda, terus terkena nih di belakangnya terkena pohon atau terkena langit, karena kalian bisa beresin itu dan tetap menjadi rapi. Begitu. Tips kedua yaitu urutan warna. Nah, kalau aku selalu ngambil kertas kosong untuk aku coret-coret tentang warnanya. Jadi sebelum aku mewarnai gambar, aku selalu mulai tes warnanya di kertas kosong. Nah, kalau aku selalu mulai gradasi dari warna yang tertua. Jadi di sini aku selalu siapin dulu, misalnya aku mau warna temanya itu merah ke kuning. Jadi aku misalnya ngambil merah, lalu orange ini, lalu ke kuning. Misalnya aku mau mewarnai seperti ini. Nah, aku akan tes dulu nih warnanya udah cocok belum. Jadi di kertas kosong aku ambil warna merah, aku tes dulu warnanya. Nah, kalau menurut aku udah oke, seperti ini gradasinya udah oke, warnanya udah oke banget nih dari merah, orange tua, orange muda, dan kuning. Aku akan baru mulai ke gambarnya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan kalian masih bisa hafalin. Nah, tapi kadang-kadang aku kalau pingin misalnya, aku pingin nih warna merah ke ungu. Nah, dari merah ke ungu kan kalau misalnya kita mewarnai warna merah, lalu langsung warna ungu, nah ini kan kurang nyambung warnanya, tengah-tengahnya pasti perlu warna lain kan. Nah biasa aku bakal coba-coba nih di kertasnya, tengah-tengahnya tuh bagusnya warna apa sih gitu. Misalnya aku mulai dari merah, terus aku tetap pakai orange-nya dulu. Aku pakai orange-nya, terus misalnya aku taruh dulu nih warna ungunya di sini. Nah, lalu aku akan coba. Di sini aku akan coba misalnya aku menggunakan warna cream. Nah, di sini pas aku udah coba pakai warna krem, menurut aku udah cocok banget nih warna kremnya sebagai penengah antara merah dan ungu. Nah, dari sini, dari percobaan di kertas ini, aku akan baru mulai ke gambar aku. Jadi aku baru mulai mewarnai gambar aku. Nah, ini penting banget bagi kalian kalau misalnya mewarnai itu kita harus
explore tentang warnanya. Jadi jangan yang monoton, warnanya itu-itu aja, gradasinya hanya misalnya dari biru tua sampai biru muda. Nah, tapi kita perlu banget untuk coba-coba warnanya. Misalnya dari biru kita mau ke pink, atau biru mau ke merah. Nah, itu kita harus cari warna-warna tengahnya. Nah, kertas coret-coret ini penting banget, jadi kalian bisa explore tentang warna-warnanya gitu. Masuknya kemana, nyambungnya kemana, seperti itu. Nah, lalu kenapa aku selalu mulainya dari warna yang tua? Nah, sekarang aku contohin ya. Misalnya aku mulai mewarnai dari yang muda, dari kuning, orange muda, orange tua, dan merah. Nah, di sini kalau menurut aku warna kalau misalnya kita blend dari yang muda sampai tua, itu akan kurang ke blend dengan halus. Jadi kalian bisa lihat warna merah sama orange-nya itu seperti tidak tergabung. Karena kalau misalnya kita timpa terus, warna orange ini akan menjadi warna merah. Nah, sedangkan kalau misalnya kita gradasinya dari warna yang tua sampai muda, warna yang tua seperti ini contohnya, misalnya kita warna merah dulu, terus warna orange. Nah, warna orange ini nggak akan menghilangkan warna merahnya karena lebih muda, dan malah akan memberikan efek-efek yang menurut aku bagus dan aku suka hasilnya. Dia seperti ada efek orange di atas merah seperti ini. Jadi menurut aku lebih suka dan lebih prefer warna tua ditimpa dengan warna yang muda. Nah, menurut aku lebih baik kalau misalnya kita blend warna tuanya dengan warna yang muda, karena akan lebih kecampur dan lebih ke blend dengan halus seperti ini. Jadi misalnya kita blend di sini, kita bisa blend dengan halus. Jadi warna orange tua dan orange mudanya bisa kegabung dengan baik. Tips ketiga, tentui pola mewarnai. Nah, setiap pola mewarnai itu akan memberikan efek yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Di sini kan aku pakai pola yang lurus-lurus, sedangkan yang pohon itu melingkar-lingkar. Nah, ini akan memberikan efek yang berbeda-beda. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya pohon itu kan kita nggak bisa pakai lurus-lurus karena kurang natural. Kalau pohon itu kan daunnya kayak melengkung-lengkung. Jadi aku di sini pakai teknik yang melingkar-lingkar supaya sesuai dengan karakter gambarnya sendiri. Jadi dari pola itu akan menentukan karakter dari bidang-bidang gambarnya sendiri. Jadi akan lebih hidup. Nah, seperti kalian bisa lihat di airnya juga, airnya aku pakai teknik yang lurus-lurus supaya aku ingin memperlihatkan aliran air yang sedang hening. Nah, di sini aku akan contohin juga ke kalian gimana sih pakai teknik pola yang lurus dengan yang melingkar-lingkar. Nah, di sini misalnya aku mulai dari warna biru. Jadi kalau misalnya teknik yang lurus, aku warnain aja lurus seperti ini. Lalu aku isi dengan warna yang lebih muda. Nah, sedangkan kalau misalnya mau melingkar-lingkar seperti ini nanti caranya, jadi kalian warnain melingkar-lingkar gini, bentuk lingkar-lingkaran. Nah, begitu kalian blend juga harus melingkar-lingkar. Nah, kalian bisa lihat di sini efek yang dikeluarkan dari pola yang lurus dengan yang melingkar akan berbeda. Nah, kalian harus sesuaikan dengan si gambar-gambarnya lagi. Jadi kalian misalnya ingin mewarnai apa nih? Misalnya mau mewarnai daun pohon. Oh, berarti kalian harus tentuin daun pohon kalian mewarnai dengan yang melingkar. Sedangkan batangnya, batangnya kita perlu pakai pola yang lurus-lurus seperti ini. Nah, di sini aku ingin contohin juga misalnya polanya.
Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, walaupun kita pakai teknik lurus-lurus seperti ini, bisa memberikan efek yang berbeda-beda juga. Jadi seperti ini, aku ikutin polanya yang melingkar. Ini kan tetap pakai teknik yang lurus kan, seperti ini, bukan melingkar-lingkar. Nah, ini akan memberikan efek yang berbeda banget dari si ini, karena kita membuat polanya. Jadi kita bikin polanya, oh mau gelapnya di sini dan kita akan melingkar seperti itu. Nah, contohnya juga seperti yang ini. Nah, di sini gunungnya ini aku bikin pola seperti ini. Jadi aku bikin pola melingkar-lingkar melengkung seperti ini dan tetap menggunakan teknik yang lurus-lurus, tapi akan memberikan efek yang berbeda. Gitu, teman-teman. Jadi penting banget teman-teman tentuin polanya. Misalnya ingin mewarnai gunung, terus nanti yang tuanya gimana dan polanya pengennya seperti apa, akan mengkerucut seperti ini atau bagaimana gitu. Tips keempat yaitu blending. Di tahapan ini penting dilakukan untuk memperlihatkan hasil gradasi yang terlihat tercampur dan baik. Nah, kalau di sini aku untuk dalam gradasi aku selalu menggunakan teknik shadow. Apa sih teknik shadow? Jadi aku akan jelaskan. Yang pertama-tama tentunya seperti yang udah kita bahas, aku akan mulai dari yang warna tua. Nah, setiap mewarnai kan pasti solid warnanya akan tebal seperti ini. Nah, untuk ke warna selanjutnya aku akan memberikan shadow. Nah, apa sih shadow? Nah, shadow itu aku akan mewarnai tipis-tipis aja. Jadi aku akan mewarnai tipis seperti ini. Lalu aku akan lanjut ke warna yang lebih muda. Nah, di sini aku mewarnai yang muda ini bukan dari batasan si shadow-nya aja. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini kan tadi shadow merah. Di sebelah sini shadow merah. Nah, aku mewarnai dari orange-nya itu bukan di area shadow merah aja, tapi aku akan tipis-tipis mewarnai dan blend ke arah si merah. Jadi aku akan blend ke merahnya seperti ini. Jadi hasilnya itu akan tercampur dengan baik. Jadi hasilnya itu nggak ke gap. Kalian bisa lihat misalnya nggak pakai shadow, hasilnya akan seperti ini. Misalnya kita mewarnai seperti ini, lalu kita akan pakai warna orange. Nah, kalau kalian bisa lihat perbedaannya di sini kan warnanya seperti dari merah orange itu terlihat gapnya di mana kan, terlihat transisinya di mana, yaitu di sini. Nah, tapi kalau misalnya warna merah dan orange-nya dicampur seperti ini, warnanya akan terlihat berbaur. Jadi akan tercampur dengan baik. Nah, selanjutnya aku akan perlihatkan lagi misalnya dari orange, lalu aku berikan shadow dan ke orange muda. Nah, ini aku akan blend tipis-tipis ke orange tuanya, tapi tipis aja, nggak usah ditekan banget ke orange tuanya. Lalu baru bagian orange tuanya, kalau misalnya ada shadow kita tetap timpa. Nah, kenapa sih aku selalu memberikan shadow di setiap transisi warnanya? Nah, seperti ini kalian bisa lihat warna kuningnya. Warna kuningnya masih ada efek dari warna orange mudanya, karena dari tadi shadow yang aku berikan di bawah kuning. Tips kelima yaitu efek gradasi. Nah, kalau misalnya udah mewarnai gradasi seperti ini, nah aku suka banget kadang itu misalnya dari warna merah ke orange tua, nah aku kasih warna merahnya lagi sedikit di atasnya, tapi tipis kayak shadow aja. Jadi aku tipis-tipis kasih warna merah di atas orange-nya. Nah, begitu juga nanti warna si orange tuanya. Jadi aku kadang tipis-tipis kasih warna seperti ini. Jadi warna tuanya itu aku tipis-tipis baurin ke warna mudanya. Nah, tapi nggak setiap mewarnai aku selalu memberikan efek warna tuanya di warna muda, tapi tergantung dari karakternya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat contohnya ini. Nah, kalau misalnya warna si air-air ini nih aku selalu misalnya udah warnain nih mudanya di sini. Nah, aku kadang memberikan warna tuanya lagi di atasnya seperti ini nih. Jadi kayak ada efek-efek tuanya juga di atasnya.
Nah itu tergantung kebutuhan lagi, tapi kalian bisa banget misalnya udah diwarnain nih seperti ini, terus kayak pengen deh warna merahnya tuh kayak ada efek di orange-nya. Nah kalian bisa nih tipis-tipis bikin aja sesuai polanya, misalnya di sini kan lurus-lurus polanya, jadi kalian bisa bikin di atasnya tipis-tipis seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu. Tips keenam yaitu menghilangkan putih-putih pada hasil gambar. Nah banyak banget nih dari kalian yang nanya ke aku, gimana sih kak cara menghilangkan putih-putih kalau misalnya kita warnain tuh kayak masih ada sisa putih-putihnya kak. Nah di sini kalian bisa lihat misalnya nih hasil gambar kalian akan seperti ini putih-putih, jadi kayak ada sisa-sisa si bekas arahan krayonnya putih-putih seperti ini. Nah ini gampang banget cara ngilanginnya. Nah, kalian cuman perlu misalnya kalian warnain tapi searah. Nah, jadi kalian bawa si putih-putih itu ke ujung-ujung gambar kalian. Atau kalian bisa misalnya pas ilangin seperti ini garis, nggak sampai ujung, kalian angkat pelan-pelan. Jadi seperti ini. Jadi selain kalian bisa dorong ini sampai ujung, atau kalian bisa dorong ini di tengah-tengah mulai diangkat. Jadi angkatnya itu jangan kaget. Jadi kayak misalnya angkat gini terus kaget. Nah itu kalau misalnya kaget akan memberikan efek si putih ini lagi. Jadi putihnya akan keluar lagi. Tapi kalau misalnya kalian dorong, angkat perlahan, itu akan hilang. Jadi gampang banget untuk ngilangin putihnya. Kalian hanya perlu dorong ke satu arah aja ya. Jadi nggak perlu bolak-balik dua arah seperti ini. Karena kalau misalnya kalian dua arah, misalnya kalian di sini naik, nah itu kan berhentinya kaget kan di atas sini, jadi akan menimbulkan putih ini lagi. Tips ketujuh yaitu tekstur gambar atau sering aku sebut dengan dekorasi. Nah kalau misalnya aku udah selesai nih mewarnai semuanya, mewarnai gambar-gambarnya, aku akan lanjut ke tahapan dekorasi. Nah seperti ini contohnya, misalnya aku udah mewarnai nih dasarnya pakai warna hijau. Aku udah selesai dasarnya, aku akan mengambil krayon Greybel Artist Oil Pastel. Nah, kenapa aku pakai krayon itu? Karena dia punya tekstur yang lebih lembut dan lebih tebal. Jadi dia bisa banget untuk nimpa warna dasar kalian. Nah, jadi di sini aku selalu nambahin nih. Misalnya pohon-pohon, aku tambahin nih bentuk-bentuk daunnya. Nah, lalu untuk si batang pohonnya, aku tambahin ukiran-ukiran pohon. Nah, di sini aku kenapa kasih dekorasi-dekorasi seperti ini? Kayak misalnya ada rumputnya, di sini rumputnya warna-warni. Terus di tanahnya ini aku juga kasih batu-batuan dan rumput, aku kasih merah-merah. Dan di sini kalau misalnya udah nih tanamannya warna-warni, aku misalnya kasih garis pink tua atau garis-garis seperti ini. Nah, kenapa aku selalu kasih dekorasi seperti ini? Karena aku ingin gambarnya terlihat lebih hidup dan lebih terlihat. Misalnya si pohon ini, oh terlihat banget nih daun-daunnya, terus terlihat ini batang pohonnya. Jadi si karakter gambarnya itu akan lebih keluar. Jadi gambarnya itu akan lebih hidup dan lebih bagus. Oke, jadi udah semua 7 tips mewarnai dengan krayon oil pastel. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Terima kasih teman-teman untuk supportnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.